Shalom, shalom jemaat Tuhan GBHT Bapa yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di waktu ini yang sudah Tuhan tentukan bagi kita, di hari yang penuh dengan sukacita. Saya percaya semua kita ada sampai dengan saat ini semua karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu yang sudah kita lewati hari demi hari, dalam pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita percaya kita sudah lewat semua bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya hari ini kita mau sediakan hati dan tubuh kita ini untuk kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk bersama-sama ke gerbang Tuhan dengan pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kita yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya.
hati kita lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau ambil satu sejenak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berjalan hari demi hari, minggu yang sudah kami lewati ini Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini Tuhan, semua karena Tuhan yang sudah menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap hal, buat berkat-berkat yang sudah kami terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah, kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat, katakan rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Jesus, the Son, there is no other. Amen. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you lifted up in this place. Oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan, oh God, oh God, I worship you. Jesus, oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. God, oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sukacita dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Allah yang selalu membela dalam hidup kami Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan nafas hidup bagi kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Tidak putus-putusnya Tuhan, kasih setia Tuhan ada bagi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau sudah menjadikan kami kuat Tuhan Yesus. Kami boleh melewati hari demi hari Tuhan Yesus. Di saat-saat yang sedang terjadi di Tuhan Yesus, di masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami boleh sehat Tuhan, kami kuat Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Karena kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang sanggup membela kami Tuhan Yesus. Punya Allah yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan lewat pujian-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau disenangkan Tuhan Yesus. Kami percaya pujian Engkau bertakhta di atas segala pujian kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah memuji Engkau Tuhan lebih dahulu. Kami sudah memuji, menyembesarkan nama-Mu Tuhan Yesus saat ini Tuhan.
inilah saatnya bagi kami Tuhan Yesus. Kami lebih dalam lagi Tuhan untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Firman yang saat ini Tuhan yang akan kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan itulah berkat yang terindah Tuhan, sehingga di saat kami dengar firman-Mu Tuhan, firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu sungguh luar biasa, sungguh ajaib Tuhan firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman kami setiap saat Tuhan. Kami mendengar, kami membaca firman-Mu Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan Yesus. Semua Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, biar kami Tuhan boleh duduk diam Tuhan untuk menikmati firman-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk kami boleh menerima firman Tuhan saat ini Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang senantiasa selalu memberi kekuatan. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang teguh, firman Tuhan sangat dahsyat. Dia senantiasa memberikan kelegaan dalam hidup kita semua, jemaat Tuhan. Mari kita berdoa lewat pujian kita saat ini Tuhan. Kita mengatakan, penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Pujian ini berkata bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sangat dahsyat, Tuhan yang selalu membela hidup kita. Oleh karena itu, mari naikkan pujian kita sebagai doa, karena Dia yang selalu setia dalam hidup kita. Walaupun di tengah-tengah saudara tidak setia, tapi Tuhan kita setia. Tapi saya percaya kalau kita mau setia dengan Tuhan, dan kita percaya di saat setia dengan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan nyata bagi kita. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali katakan, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau setia. Engkaulah sahabat kami Tuhan, yang senantiasa menolong kami di dalam setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Shalom, shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kalau hari ini kembali kita berjumpa di minggu ke-5 di bulan Agustus ini. Kalau saudara jemaat Tuhan GBHT Bapa dan saya masih dalam kondisi baik, sehat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah di minggu ini, di pagi ini kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan, saya rindu kita masing-masing tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik ya Tuhan. Walaupun kondisi kami, kondisi bangsa ini saat ini kurang baik, tapi itu semua tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan yang begitu baik atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tanggal 29 bulan Agustus pagi ini, kami semua kembali menikmati firman Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami, biarlah semua menjadi harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat jemaat GBHT Bapa yang sampai saat ini dalam kondisi sehat. Bahkan Tuhan, jemaat-jemaat yang lain yang tidak segereja dengan kami, yang tidak sedominasi dengan kami percaya mereka juga semua dalam perlindungan Tuhan. Kami rindu Tuhan berkati kami pada pagi hari ini, supaya setiap kami tetap teguh, tetap kuat menghadapi badai, tantangan yang kami sendiri belum tahu kapan akhirnya, khususnya COVID-19 ini. Di tengah PPKM bangsa kami terus mendukung program pemerintah untuk terus menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Tuhan tolong kami supaya kami jadi pribadi-pribadi yang taat. Pagi hari ini, sampaikan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, bahkan tekanan demi tekanan. Kami percaya bersama Tuhan Yesus, kami akan kuat menanggung semua itu. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik, urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman Allah, yang menguatkan, meneguhkan, bahkan menghibur semua jemaat GBHT Bapa maupun siapapun yang menyaksikan siaran YouTube kami GBHT Bapa ini. Engkau berdaulat ya Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah,
melepaskan yang terikat. Berikan penghiburan bagi mereka yang susah hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi, luar biasa. Maaf. Saya berkata luar biasa, bukan luar biasa masalahnya, tidak. Tapi kalau kita melihat bahwa seakan-akan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, itu kita tidak tahu kapan dia punya ending. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi yang saya mau ingatkan bagi saudara semua pada pagi hari ini, kita harus kembali pegang apa janji Tuhan. Harus pegang kembali apa firman Tuhan dalam hidup kita. Setiap umatnya yang menghadapi masalah pergumulan, pegang firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu berubah, tapi dengar baik, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dan Alkitab jelas berkata, ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Jelas berkata bahwa 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab aku Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Mungkin sudah berkata begini, masalah saya sekarang ini Pak berat sekali. Pencobaan saya ada di berat sekali. Pergumulan keluarga saya berat sekali. Pergumulan ekonomi saya berat sekali. Tetapi dengar baik, firman Tuhan jelas 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan yang saudara alami dan saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Ini menjadi pegangan kita. Ini menjadi kekuatan kita, saudaraku, bahwa seberat apapun masalahku, seberat apapun tantangan yang aku hadapi hari-hari ini, bahkan COVID-19 pun yang aku hadapi hari-hari ini, aku percaya bersama dengan Tuhan, aku cakap menanggung semua tantangan pergumulan itu. Nah, masalahnya yang Tuhan mau bahwa saudara dan saya harus bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak bisa berperang sendiri, saudaraku. Saudara dan saya tidak punya kekuatan untuk menanggung semua tekanan yang sedang kita alami, bahkan bangsa alami hari ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya bersyukur, saya berdoa, ya Tuhan, apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Tuhan cuma ingatkan begini, tema yang biasa kita dengar, yaitu tetap bertahan di tengah badai. Enak kalau diucapkan, saya harus tetap bertahan di tengah badai. Tetapi kalau melihat kondisi yang ada hari ini, melihat pergumulan yang saya alami hari ini, kayaknya susah banget untuk saya berdoa. Sebagian anak Tuhan udah susah untuk menyembah Tuhan dengan kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan. Lihat di sana meninggal, lihat keluarga yang ini meninggal, dengar kabar famili meninggal, dengar kabar teman pelayan meninggal. Susah sekali untuk kita berkata, Tuhan, terima kasih buat semua itu. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita hari ini, tetap kuat di tengah badai. Memang gampang untuk dikatakan, gampang untuk diungkapkan, tetapi untuk dilakukannya enggak gampang. Saya pun sebagai hamba Tuhan tertatih-tatih untuk melakukan tetap kuat di tengah badai. Tetapi memang kita harus berpegang kepada apa kata firman. Firman Tuhan berkata demikian, ya udah, aminkan saja dan lakukan saja. Firman Tuhan mengatakan A, B, C, D, ya udah percaya saja. Ya dan amin. Nyawanya dia sudah berikan bagi saudara dan saya. Kematiannya di kayu salib menyatakan kemenangannya atas dosa
dan menebus dosa saudara dan saya. Nah, kalau hari ini saudara lemah, hari ini saudara nggak kuat, percayalah. Terus minta kekuatan Tuhan untuk menguatkan saudara melewati masa-masa krisis. Dan kita terus berdoa menopang saudara-saudara kita yang mungkin hari-hari ini ada di ruang ICU, yang mungkin hari-hari ini ada di ruang isolasi, yang mungkin hari-hari ini di isolasi mandiri. Dimanapun saudara berada, firman Tuhan ini menjangkau saudara, mengingatkan saudara bahwa saudara yang saudara alami hari ini, masalah pergumulan yang saudara alami hari ini adalah masalah biasa yang tidak pernah melampaui kekuatan. Dan saat pun kau mengalami itu, Tuhan sendiri memberikan kekuatan bagimu untuk menanggung semua tantangan, masalah, dan pergumulan dalam hidup. Paling tidak ada 4 hal saudaraku yang saya diingatkan, ditaruh Tuhan untuk mengingatkan saudara dan juga mengingatkan saya. Karena firman Tuhan atau khotbah itu bukan saja bagi jemaat Tuhan, tapi juga bagi saya yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Paling tidak ada 4 hal saudara yang perlu kita pegang dalam menghadapi pergumulan hari-hari ini saudara. Tantangan hari-hari ini, janji manusia gak bisa dipegang, janji orang gak bisa dipegang, janji siapapun sekarang gak bisa dipegang. Kembali kepada janji firman Tuhan, karena firman Tuhan iya dan amin. Saudara, yang pertama saudaraku dalam kitab Joshua, saudara buka Alkitab juga ya. Joshua 23 berkata demikian, ayatnya yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara, ini kesaksian Joshua di masa tuanya. Dia mengingatkan kepada bangsa Israel zaman itu bahwa aku tahu, aku kenal Tuhan, dan aku merasakan bagaimana pertolongan, bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Selama aku mengganti posisi Musa, membawa bangsa Israel ini masuk kepada tanah perjanjian, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Tidak ada satupun janji Tuhan yang meleset. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak terjadi dalam hidup. Makanya di ayatnya ini, saudara, di ayatnya yang ke-14 ini, di kitab Joshua ayat 23, ayat 14, dia mengingatkan kepada setiap kita. Dia mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, selama dia melayani Tuhan, selama dia mau taat dengan perintah Tuhan, membawa bangsa Israel ini, bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa yang keras hati ini, masuk ke tanah perjanjian. Dia mau ingatkan bahwa selama aku melayani Tuhan, selama aku taat dengan perintah-perintah Tuhan, tidak ada satupun janjinya atasku yang tidak digenapi. Dan janji itu pun juga akan terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi saya, bagi saudara. Janji firman Tuhan ini bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Dia. Jadi yang pertama saudaraku, di masa-masa susah seperti sekarang ini, masa-masa sulit seperti sekarang ini, yang pertama, percaya akan janji Tuhan. Di masa-masa tekanan, masalah, pergumulan yang saudara hadapi hari ini, dengar baik, percaya akan janji Tuhan. Seperti kesaksian Joshua bagi umat Israel di zaman itu, dia mau jalanin masalah jalan fana, yaitu apa ini?
di hari-hari tuanya. Bahkan dia akan masuk dalam satu kematian, tapi dia mengingatkan kepada mereka, Tuhan tidak pernah tidak mengenapi janji-janjinya. Ini juga bagi setiap kita. Masa susah, tekanan, masalah COVID hari ini, saudara yang mengalami isolasi mandiri hari ini, saudara yang mengalami ICU hari ini, dengar baik, janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Yang Tuhan mau, yaitu apa? Percaya akan setiap janji-janjinya. Itu jemaat Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Karena Allah yang berjanji, Allah yang setia. Dia bukan manusia yang bisa mengingkari janjinya. Dia Allah, Allah yang mengenapi setiap janji terhadap umat-umatnya. Seperti dia genapi janjinya kepada Musa, kepada Joshua, dia juga mengenapi janji ini kepada saudara dan saya. Kesukaran demi kesukaran, masa setelah kepemimpinan Musa turun ke Joshua, Joshua mengalami tekanan masalah peperangan sehingga masuk kepada tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Allah bagi umat Israel zaman itu. Tetapi dia tahu pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Di masa-masa sukar, krisis yang kita hadapi hari-hari ini, tidak ada kekuatan lain yang mampu membuat kita bertahan, kokoh, berdiri. Yaitu apa? Hanya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, di sini saya catat begini, saling membangun sesama orang percaya. Di masa-masa krisis ini, saudara harus cari teman yang sama-sama membangun, yang sama-sama berpikiran positif, yang sama-sama berpikiran bahwa ayo kita dekat Tuhan, ayo kita mencintai Tuhan. Jangan cari atau berteman dengan orang-orang yang pikiran negatif. Aduh kayaknya sakit gue nih, aduh kayaknya kena nih corona nih, aduh kayaknya susah hidup gue. Jangan berteman dengan orang-orang seperti ini, tapi berteman dengan orang yang punya optimis, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, dan bangun komunitas sesama umat-umat percaya untuk saling menguatkan, meneguhkan kepercayaan kita, buat fellowship, buat doa bersama, buat mesbah bersama, supaya apa? Supaya kita kokoh. Dengan siapa engkau bergaul, engkau akan sama dengan orang seperti itu. Oleh sebab itu, di masa-masa sekarang ini PPKM, pembebasan kita untuk bisa saling berhubungan, saling khotbah live langsung, kita dibatasi, tetapi bangunlah komunikasi, bangunlah Zoom, bangunlah telepon sesama teman-temanmu, saling menguatkan. Ada saudara dengar teman saudara yang lagi susah, ada saudara dengar teman yang lagi sakit, bangun imannya dan ingatkan dia untuk kembali percaya kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Ini yang harus kita bangun di masa-masa krisis sekarang ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang melemahkan imanmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang tidak percaya kuasa Tuhan, yang tidak percaya mujizat Tuhan. Tapi bergaul dengan orang-orang yang punya iman. Dia bilang, walaupun imanmu sebiji sawi, asal engkau percaya, engkau berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Hai, kita memiliki iman yang teguh, bangun komunitas, saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapi tantangan ini, dan kita percaya COVID tidak akan membuat kita terhimpit. COVID tidak akan membuat kita terintimidasi, karena kita punya firman Tuhan, kita punya komunitas kerohanian yang saling membangun, sehingga kalaupun kita kena, ada yang kuatkan kita, ada yang doakan kita, dan kita mengalami kesembuhan, mujizat yang seperti Tuhan janjikan bagi setiap orang yang bersandar mengandalkan Dia. Itu yang kedua, saling membangun sesama orang percaya. Bangun mereka yang lemah, kuatkan.
Ayo berikan semangat. Ayo kasih ayat-ayat Alkitab. Ayo kirimkan dia lagu-lagu rohani. Dengan demikian, dia akan terbangun imannya untuk kembali percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia dan selalu ada dalam hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, catatan saya di sini adalah sabar dan tekun. Coba kita baca di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab saudara dan saya memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulang. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan yang ketiga, yang Tuhan mau, yang saya catat di sini, bahwa Tuhan mau kita sabar dan tekun. Kita sabar dan tekun. Sebab kalau kau sudah melakukan kehendak Allah, kamu akan melihat pertolongan itu. Sabar. Masa-masa proses ini yang Tuhan mau kita sabar dan terus bertekun kepada Tuhan. Dengar baik, saudara. Mujizat-mujizat yang terjadi di zaman dulu dan di zaman sekarang, semua itu ada proses. Dan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang Tuhan mau bahwa lakukan waktunya Tuhan. Tunggu dengan tekun, tunggu dengan sabar pertolongannya. Memang tidak mudah karena kita bukan instan kerohanian kita. Tuhan mau kita mengalami proses by proses untuk mendapatkan ketekunan itu. Karena kalau kita sudah mulai tekun, kita akan mulai masuk dalam level tertentu, yaitu namanya tahan uji. Kalau saudara tekun, saudara akan mengalami kekuatan kerohanian yang membuat saudara diterpa seperti apapun, saudara tetap berkata, Tuhanku hidup dan Tuhanku mampu menolongku. Dan kalau dia besertaku, siapakah lawanku? Sering saya kasih ilustrasi tentang surfing di Bali, yang biasa orang-orang bule surfing di ombak gitu. Saudara, surfing tidak akan berjalan bagus, indah kalau nggak ada ombak, saudara. Dia akan jauh lebih indah kalau ombaknya begitu tinggi dan begitu mengalun. Permainan surfingnya akan makin indah. Demikian juga anak-anak Tuhan, saudara. Ketekunan itu membuat engkau akan indah dilihat orang. Indahnya di mana? Engkau tetap kuat dalam imanmu di masa-masa krisis yang kau alami. Ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, engkau tetap tekun. Orang akan melihat, gila dia ya. Saya tahu dia lagi susah, saya tahu dia lagi kekurangan, tapi kok dia tak bersuka cita, tapi kok tetap dia senang, tetap dia senyum. Itu anak Tuhan. Dilihat bukan pada waktu dia lagi senang, tapi dilihat sebagai anak Tuhan pada waktu dia lagi susah. Apakah dia tetap tekun dan sabar menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Disitulah kualitas kerohanian anak-anak Tuhan diuji dan diperlihatkan bahwa sungguh orang ini susah, orang ini melarat, orang ini mengalami sakit, orang ini mengalami koma, orang ini mengalami corona dan isolasi, tapi dia tak bersuka cita. Dia bertekun dalam doa dan penuh pengharapan kepada Tuhan.
Ini yang Tuhan mau. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saudaraku, yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Harus tahu bahwa kita ini manusia, saudara. Di tengah krisis ini, Tuhan kadang proses kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kehebatan finansial kita, kehebatan ekonomi kita membuat kita sombong. Dan Tuhan benci orang sombong. Dia mau kita rendah hati. Karena uang kita gak bisa menolong kita saat kita corona, saudara. Gak bisa. Saudara mau berobat di rumah sakit yang hebat sekalipun, kalau sudah waktunya Tuhan, saudara gak bisa beli itu. Tapi kadang Tuhan izinkan ini untuk proses kita, supaya kita apa? Memiliki kerendahan hati, bahwa betul kita kaya, bahwa betul kita orang hebat, kita orang terpelajar, kita sarjana, tetapi kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita gak mampu berjalan sendiri. Ini yang Tuhan mau, sehingga kita tidak timbul kesombongan. Kesombongan dengan kehebatan kita, power kita, kesombongan dengan rohani kita, tidak. Kadang dia proses Tuhan, dia hancurkan kita, dia remukkan kita, supaya kita keluar sebagai pemenang. Rendah hati. Berlian itu, saudara, tambah banyak dia punya apa ini gosokan itu tambah mahal. Sudah tahu setiap digosok itu mengalami kepedihan. Kalau bisa diteriak, dia teriak. Emas itu makin bakarnya, dibakar, dan itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi akan menghasilkan emas yang berkualitas. Sama kerohanian kita. Tantangan yang kita hadapi hari ini, yang Tuhan mau ajarkan kita, salah satunya apa? Rendah hati. Walaupun kau hebat, kau kaya, kau orang terpandang, ingat, kamu manusia. Kamu, saya manusia. Kita bukan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu rendah hati dan percaya penuh kepada Tuhan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Di mana anak-anak Tuhan merendahkan hati, sujud di hadapan Tuhan, Alkitab katakan, maka dia akan pulihkan kota di mana mereka berada. Kita menopang bangsa kita. Kita berdoa, gunakan waktu kita untuk bangsa kita ini. Presiden kita butuh doa. Menteri-menteri di bangsa ini butuh topangan doa. TNI, Panglima, Polri, dan semua jajaran butuh topangan doa dari kita. Para dokter medis butuh topangan doa dari kita, supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kalau kita nggak rendah hati, kita nggak mungkin mau doakan orang. Siapa dia? Ngapain gue doain dia? Tapi kalau kita rendah hati, pasti kita mengangkat tangan kita dan melepaskan berkat bagi mereka. Ini yang Tuhan. Jadi masa-masa krisis PPKM sekarang ini, yang Tuhan mau, saudaraku, percaya akan janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya akan janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun belum melihat, percaya saja. Kalau dulu dia tolong saya, sekarang pun Tuhan pasti tolong saya. Yang kedua, bangun hubungan sesama anak-anak Tuhan. Sesama anak-anak Tuhan saling membangun. Bukan saling membangun kebencian, tapi saling membangun supaya kuat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi hari ini. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, sabar dan tekun. Sabar dan tekun dalam menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang Tuhan mau. Dan yang keempat, di masa-masa ini
Tuhan mau setiap kita rendah hati. Rendah hati. Dihina, dicaci, dimaki, tetap rendah hati. Tidak dianggap, tidak dihargai, tetap rendah hati. Itu yang Tuhan mau bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudaraku, saya berharap sekali jemaat-jemaat Tuhan menangkap pesan Tuhan ini dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Juga siapapun yang bukan jemaat GBHT Bapa yang menyaksikan siaran ini, diberkatilah engkau, disembuhkan sakit penyakitmu, dipulihkan keadaanmu yang Tuhan mau. Percaya akan janji Tuhan dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami di tengah masalah bangsa kami. Kami diingatkan bahwa kami harus percaya akan janji Tuhan. Kami harus saling membangun sesama anak-anak Tuhan. Kami harus sabar dan tekun dalam menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan yang keempat, kami belajar untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Aku berdoa bagi teman-temanku, bagi saudara-saudaraku, bagi jemaat Tuhan, maupun bukan jemaat kami, atau di gereja lain dia, atau mungkin yang gak seiman Tuhan, yang hari ini butuh pertolongan-Mu, butuh mujizat-Mu, yang terbaring sakit di ICU, yang terbaring di ruang isolasi, mandiri di rumah. Aku berdoa dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Nya, mujizat-Mu atas mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa, oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Jemaat Tuhan GBHT Bapa, Tuhan berkati mereka. Semuanya, orang tua, anak-anak, pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh saling membangun satu sama lain. Kami saling mengingatkan satu sama lain. Kami saling membangun sesama kami. Kami percaya akan janji Tuhan atas kami. Kami belajar untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku berdoa buat presidenku Tuhan, Pak Jokowi. Tuhan berkati. Aku berdoa buat jajaran menteri. Aku berdoa buat TNI Polri. Tuhan berkati. Semua perangkat-perangkat di bangsa ini, dari gubernur kau dan bupati, wali kota, dan semua sampai tingkat RT RW, Tuhan berkati mereka. Para petugas dinas kesehatan, Satgas COVID-19, Tuhan berkati. Kuatkan mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih, aku percaya dengan iman. Apa yang aku doakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Dan jemaat, angkat tanganmu dan biar tangan Tuhan memberkati engkau pada hari ini dan seterusnya. Kiranya berkat anugerah, cinta kasih, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan kuasa Roh Kudus, kiranya memberkatimu, menyertaimu, menjagamu, melindungimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iman